Kita ke informasi pertama, Saudara. Aksi pencurian ponsel di Jalan Wates, Jogja, Sentolo, Yogyakarta terekam CCTV. Seorang pengendara sepeda motor mengambil ponsel korban yang sedang tertidur pulas. Pelaku masuk ke rumah korban yang pintunya sedang terbuka dan langsung melakukan aksinya. Korban saat itu sedang tertidur dan posisi ponsel berada di dekatnya. Usai beraksi, pelaku langsung melarikan diri ke Yogyakarta. Berbekal bukti rekaman CCTV, korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sentolo. Polisi kini mengejar pelaku yang ciri-cirinya terlihat jelas dalam rekaman. Saya matikan, saya taruh di atas toples ini, terus saya tengkurap ngomong-ngomong sama istri saya. Jadi setelah beberapa saat saya duduk lagi, sudah tidak ada. Pelaku ini dengan ciri memakai helm dan juga berkemeja warna biru itu masuk ke sebuah ruko. Nah, kebetulan ada korban ini sedang tiduran. Kemudian pelaku ini mengambil HP yang sudah ada di samping korban. Aksi pencurian terekam kamera CCTV juga terjadi di sebuah toko kelontong di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku yang beraksi seorang diri nekat mencuri di siang hari saat pemilik toko sedang istirahat. Rekaman video kamera CCTV memperlihatkan seorang pria masuk ke toko kelontong Jalan Cempaka, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku masuk ke dalam toko dengan mengenakan helm. Pelaku langsung menggasak sejumlah rokok yang tersimpan di etalase dan mengambil uang tunai di meja kasir. Merasa belum cukup, pelaku kembali ke dalam toko dan mengambil 1 jerigen minyak goreng sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi kejadian. Aksi pencurian ini terjadi siang hari, Saudara, saat pemilik toko beristirahat dan lupa mengunci toko. Waktu sholat, pas keluar sholat, jadi lupa dikunci. Masuk. Berapa orang itu Pak yang masuk? Satu orang ya? Jadi cepat. Apa nanti Pak? Rokok sama uang, sama minyak. Oh, Kerugian sendiri gimana? uang, ada uang? Iya, uang dapat berapa? Kira-kira kalau ditaksir kerugian itu berapa tuh Pak? 1,5. 1,5. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menangkap 2 pencuri sepeda motor yang masih di bawah umur. Tidak hanya 1 sepeda motor, komplotan ini bahkan sudah 2 kali mencuri motor. Kami harus mengaburkan gambar, Saudara, karena pelaku pencurian masih di bawah umur. Kedua pelaku mencuri motor di Kecamatan Blimbing, Malang, Jawa Timur. Salah satu pelaku diketahui masih duduk di bangku sekolah dasar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota melakukan 2 anak dan diketahui pelaku pernah mencuri motor sebelumnya di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat mencuri karena ingin memiliki motor. Selanjutnya, motor dikembalikan ke pemilik. Sementara itu, kedua bocah tersebut tidak ditahan karena masih di bawah umur. Lebih mendekat masyarakat, khususnya masih di bawah umur, bahkan yang inisial RHP ini masih pelajar tingkat SD. Kemudian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim, ternyata ada juga TKP lain dengan para pelaku kedua tersangka ini. Penjaga rumah mewah ditangkap aparat kepolisian Polsek Metro Menteng usai mencuri perabotan rumah milik mantan majikannya. Motif pelaku mencuri rumah majikan karena sakit hati diberhentikan kerja oleh korban.
Perabotan rumah mulai dari berangkas besi, meja makan, meja, sofa, lampu gantung, kristal, piano, air conditioner, mesin cuci, kulkas, dan lukisan disita aparat unit Reskrim Polsek Metro Menteng sebagai barang bukti. Perabotan itu merupakan barang hasil curian dari sebuah rumah mewah di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat. Motif pelaku mencuri rumah majikan karena sakit hati diberhentikan kerja. Total ada 6 orang yang ditangkap, termasuk rekan dan para penadah barang curian. Atas perbuatannya, para tersangka terancam 7 tahun penjara. Mendapat laporan bahwa rumah dalam keadaan kosong, barang-barang dan perabotan sudah tidak ada. Atas kejadian tersebut, pemilik rumah menghubungi saudara Z alias I selaku penjaga rumah yang telah diberhentikan, namun tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya membuat laporan polisi ke Polsek Metro Menteng. Adapun nilai kerugian dari korban ini total berjumlah 600 juta. Kasus pencurian rumah juga terjadi di Lampung, Saudara. Tim khusus anti bandit atau TKP 308 Polresta Bandar Lampung bersama unit Ranmor berhasil menangkap seorang residivis spesialis pembobol rumah di Lampung. Dalam rekaman CCTV, pelaku 2 kali mengangkut hasil curian dengan sepeda motor. Seorang residivis spesialis bobol rumah ditangkap kurang dari 1 kali 12 jam oleh tim TKP 308 bersama unit Ranmor Polresta Bandar Lampung. Dari CCTV, pelaku menggunakan motor membobol rumah korban dengan duplikasi kunci dan mengambil sejumlah barang di perumahan Viola Hills, Super Agung Kemiling, Bandar Lampung. Barang curian telah disita, diantaranya televisi, tabung gas, beras 25 kg, laptop, dan 1 tablet. Pelaku telah ditangkap beserta penadah barang curian, Saudara. Dan akibat perbuatannya pelaku terancam 7 tahun penjara. Untuk identitas tersangka, dia inisialnya MA, ya. Kemudian juga satunya lagi untuk penadahnya AT. Semua sudah kita lakukan upaya penangkapan. Aku merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan tidak pencurian dan pemberatan di wilayah Bandar Lampung. Informasi lainnya, Saudara, aksi kalung yang menyebabkan seorang pemotor terjatuh saat membonceng 2 anaknya berakhir dramatis. Aksi pelaku dipergoki warga dan diamuk massa. Polisi yang sedang patroli pun langsung menangkap pelaku. Warga geram dan langsung menggiring pelaku penjamretan kalung emas terhadap seorang pemotor perempuan bonceng kedua anaknya hingga terjatuh. Salah satu pelaku berinisial BY yang ditangkap warga langsung dihajar. Sambil menangis, pelaku memohon ampun. BY mengaku nekat menjamret untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dibonceng di belakang, Pak. Kamu sama siapa? Sama teman saya. Kamu dibonceng? Iya, dibonceng. Terus ini siapa yang bawa? Saya, Pak. Kamu bawa? Iya. Kamu yang dibonceng? Iya. Terus yang duanya perannya sebagai apa? Pengambil, Pak. Pengambil. Dia yang melakukan itu, temanmu? Iya. Kamu siap-siap siaga gitu aja? Iya, Pak. Tak sampai di situ, 2 rekannya, Muhau 23 tahun dan RN 35 tahun juga ditangkap warga di kawasan Asem Rowo. Kapolsek Suko Manunggal mengatakan bahwa pelaku ini residivis tahun 2017, pernah ditangkap sebutan kasus penyalahgunaan sabu. Pelaku sudah beraksi setidaknya 3 kali. Dari 4 yang telah melakukan ini, 3 diantaranya sudah tertangkap. 3 tertangkap, 1 kami amankan atas nama DW ini. Ini adalah residivis. Kini para pelaku ditahan di kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih memburu 1 pelaku lain yang melarikan diri. Hilmi Ardi Antovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.
Motif pembunuhan ex-sekjen Pordasi yang ditemukan di Gumuk Pasir, Parangtritis, Bantul, Yogyakarta pada 29 Januari 2026 lalu akhirnya terkuak, saudara. Polisi menemukan bukti rekaman kamera pengawas di salah satu penginapan. Selengkapnya usai jeda, tetap di program Borgo.